Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan pertama di materi kita yang terakhir, yaitu bab 4 atau pertemuan ke-28 ya. Di pertemuan ke-28 atau pertemuan pertama di bab 4 ini, saya perlihatkan dulu sebuah gambar kartun. Oke, sudah dilihat gambarnya? Iya, Pak. Ya, oke. Coba diperhatikan dulu gambar kartunnya. Kira-kira apa yang kamu bisa bahasakan, apa yang bisa kamu sampaikan, apa yang kamu bisa lihat di gambar tersebut. Gambar apa yang kamu lihat? Ada 7 bidadari, terus Ya. sedang mandi di sungai. Ya. Oke, jadi di situ di gambar ini kita melihat bidadari, ada 7 bidadari yang ada 1 orang yang mandi, ada yang 3 orang melihat temannya yang mandi, kemudian ada yang terbang ke kayangan mungkin melalui pelangi, dan ada 1 laki-laki yang melihat bidadari. Dan pertanyaan saya, pernahkah kamu melihat langsung bidadari? Tidak. Oke, jawabannya tidak ya. Tidak. Namun ceritanya ada. Ceritanya ada, tapi meskipun ceritanya ada, tapi tidak pernah ada orang yang melihat. Bahkan Rana tadi bilang bidadari, Pak. Oh, jadi tadi sempat saya pikir mungkin Rana pernah lihat bidadari. Nah, itulah salah satu ciri khas cerita rakyat. Ceritanya ada, tapi mustahil terjadi. Nah, jadi cerita rakyat dalam sastra biasa disebut dengan hikayat. Nah, jadi itulah tadi salah satu ciri daripada hikayat, yaitu mustahil terjadi. Namun ceritanya turun temurun ada. Ya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang cerita rakyat atau hikayat. Nah, di sini kita akan melestarikan nilai kearifan lokal. Yang dimaksud kearifan lokal, cerita rakyat yang berada di sekitar kita. Ya, kalau di Kabupaten Sidrap adakah cerita rakyatnya? Pernah? Ada. Apa itu cerita namanya? Enggak tahu. Ya, cerita rakyat Sidrap itu ada. Mungkin kamu pernah dengar ceritanya Nini Pakandi. Mungkin juga pernah kamu dengar tentang cerita Nenek Malomo. Ya, itu yang dimaksud salah satu cerita rakyat yang berada di sekitar kita atau kearifan lokal. Nurul Haq, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan Nurul Haq dibaca A. Jelek jaringanku, Pak. Hah? Jelek jaringanmu. Oke, Andia Putri, silahkan dibaca. Bisa dengar suara saya, Andia Putri? Bisa, Pak, tapi tidak ada muncul gambarnya. Hah? Tidak ada? Jelek juga aja. Masa tidak muncul? Kalau Rana muncul tidak apa yang saya tampilkan ini? Muncul, Ji, Pak. Oke, Rana dulu yang baca. Menunggu antrian Andia dengan Nurul Haq. A. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat.
3. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kamu. Kamu sering mendengar cerita rakyat. Mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Oke, terima kasih Rana. Nah, perhatikan. Di materi kali ini, ya, bagian A, kita ada 3 poin penting. Namun yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini baru nanti poin pertama dengan poin kedua. Nah, saya akan jelaskan dulu. Di sini kita disuruh membaca sebuah hikayat, kemudian kita identifikasi isi pokok hikayat tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, isi pokok itu masih ingat waktu kita belajar ide pokok paragraf di Ya, Pak. Ya, di bab 1. Jadi ide pokok paragraf itu biasanya berada di paragraf awal. Nah, di sini kita disuruh sama dengan bab 1, disuruh membuat kesimpulan. Jadi caranya di bab 1 itu membuat kesimpulan, kita cari ide pokok setiap paragraf, kemudian dijadikan satu, bisa menggunakan kata penghubung, maka jadilah paragrafnya, paragraf kesimpulan atau ringkasannya bisa satu paragraf atau dua, dengan cara menggunakan konjungsi. Nah, kalau di sini bukan kesimpulan atau ringkasan, namun disebut dengan sinopsis, ya, ringkasan cerita. Bisa dipahami? Iya, Pak. Jadi, kalau di bab 1 namanya kesimpulan. Kalau di sini sinopsis. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Nah, kita disuruh membaca atau mendengarkan. Ada yang baca atau ada buku yang kita baca. Ada yang membacakan, kita yang menjadi pendengarnya. Hal-hal yang harus dilakukan, karena ini cerita, ya kita harus konsentrasi. Apapun yang harus kita lakukan, biasanya kita harus berkonsentrasi. Ya, disuruh tuliskan kalau ada yang bagian-bagian yang penting. Kemudian sebelum mendengarkan hikayat indra bangsawan, kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum misalnya. Ya, kalau tadi kita Nenek Malomo, siapakah Nenek Malomo itu? Peristiwa apa yang diceritakan atas diri Nenek Malomo? Di manakah kisahnya dalam hikayat itu terjadi? Nah, sekarang bersiap-siap untuk berlatih mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat dengan bahasamu sendiri. Coba perhatikan. Ini hikayat indra bangsawan. Kalau kita baca ini panjang ya. Ini panjang sekali. Nggak tahu ini panjang bagaimana. Nah, tidak cukup waktu kalau kita membaca semuanya. Nah, ini jadi untuk mencari isi pokok atau ide pokoknya biasanya ada di awal paragraf. Nah, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 paragraf. Berarti, nah kalau ini pertanyaannya, siapakah indra bangsawan itu? Ya, ada semua jawabannya di hikayat tersebut. Kita tinggal contek. Nah, ini contohnya. Ya, di paragraf pertama, ini ide pokoknya. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Dilanjutkan kemudian paragraf berikutnya. Ini ide pokoknya. Paragraf ketiga kita disuruh cari. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, paragraf 1, 2, 3,
4, 5, 6, ya, dan seterusnya sebanyak 15 paragraf, berarti ada isi pokok atau ide pokok. Nah, inilah sinopsisnya. Dari 15 paragraf, jadilah 2 paragraf sinopsis. Andia Putri sudah bisa membaca? Andia Putri? Oh, Andia. Dengan Nurul Haq? Ya, Pak. Bisa dibaca, saya baca paragraf pertama ya. Sudah bisa membaca? Lu juga mana itu? Nurul Haq bisa dengar suara saya? Lu juga mana itu? Bisa, Pak. Oke, saya baca dulu paragraf pertama ya. Nanti paragraf kedua kamu yang baca. Oke. Hikayat ini menceritakan, jadi judulnya tadi ya Hikayat Indra Bangsawan. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja. Jadi raja ada anaknya kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Sahperi. Ya, Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Jadi ada raja, nanti ini siapa yang menggantikan posisinya. Tapi karena jelas anaknya, tapi karena anaknya 2, ya, ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Ya bisa kamu baca di hikayat di atas. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Lanjut, Nurul. Sahperi berhasil menolong Putri Ratnasari dan sayangnya nikah. Akhirnya Sahperi menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri Antah Barantah yang dikuasai oleh Buraksa. Raja Kabir, raja negeri Antah Barantah membuat sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Sahperi datang dan menolongnya mengalahkannya. Indra Bangsa menikah dengan Putri Alasan setelah hasil menang Buraksa. Oke. Nah, kita belum tahu siapakah yang menjadi raja. Ya, sinopsis. Belum ditahu ending ceritanya. Ya, namanya sinopsis ya. Jadi kalau sinopsis itu apakah itu drama, sinetron, ya, di dalam sinopsisnya itu tidak diketahui ending ceritanya. Makanya kita disuruh nonton untuk mengetahuinya, sama juga dengan sinopsis hikayat. Siapakah yang menjadi raja? Nah, silahkan dibaca hikayatnya. Nah, perhatikan. Jadi untuk membuat sinopsis hikayat, ya kita harus cari isi pokoknya. Kemudian setelah isi pokok atau ide pokok kita dapatkan, kita gabungkan menjadi 1 paragraf atau 2 paragraf. Sehingga jadilah 1 sinopsis. Kita bisa menggunakan kata penghubung untuk menyatukan. Nah, itulah tadi caranya mencari isi pokok atau membuat sinopsis suatu hikayat atau cerita rakyat. Nah, sekarang ini ada lagi hikayat Bunga Kemuning. Ya, hikayat Bunga Kemuning ini ya mirip seperti tadi, kita disuruh mencari isi pokoknya. Ini kita cari dulu. Nah, ini hikayat Putri Kemuning. Disuruh baca, kemudian dicari isi pokoknya. Ini contohnya. Ini pelajaran bab 1 ya. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja. Oke, saya coba menyatukannya. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang terpaksa mengasuh sendiri 10 orang putri karena istrinya telah meninggal dunia. 10 putrinya itu sangat nakal dan manja. Ya, ini tidak perlu kata penghubung, langsung saja. Hanya 1 putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu Putri Kemuning. Ya, bisa disambung. Suatu hari ketika ayahnya akan bepergian,
9 putrinya minta dibawakan oleh baju dan perhiasan, ini sinopsisnya, yang mahal, sedangkan Putri Kemuning hanya minta ayahnya pulang dengan selamat. Oke, bisa disambung sesuai dengan kemampuannya. Nah, endingnya ini ke-9 kakak tersebut merebut kalung batu hijau itu dari tangan Putri Kuning. Tak hanya itu, mereka juga memukul Putri Kuning hingga meninggal. Nah, ini masih sinopsis, belum ditahu endingnya. Apakah Putri Kuning masih hidup setelah dikabarkan meninggal? Silahkan dibaca hikayatnya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua. Kalau tadi kegiatan pertama mencari isi pokok setiap paragraf, kemudian dibuatkan sinopsis hikayatnya. Andia Putri, Desi Sapitri, bisa dengar suara saya? Desi? Desi? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Desi yang baca kegiatan 2. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun lain karakteristik hikayat antara lain: A. Terdapat kemustahilan dalam cerita. B. Kesaktian tokoh-tokohnya. C. Anonim. D. Istana sentris. Dan E. Menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Berikut contoh karakteristik bahasa hikayat yang terdapat dalam teks Hikayat Indra Bangsawan pada bagian A di atas. Oke. A. Stop. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ya. Terima kasih Desi sudah membantu membacakan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi karakteristik. Yang dimaksud karakteristik di sini adalah ciri-cirinya hikayat. Apakah sebenarnya ciri-cirinya hikayat? Tadi waktu awal-awal sudah ada, yaitu tidak masuk akal, mustahil. Ya. Saya tanya tadi, pernah lihat bidadari? Apa gambar apa ini? Gambar bidadari, Pak. Pernah lihat bidadari? Tidak pernah. Nah, itu salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar atau tidak masuk akal, ya. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Nah, contohnya dalam ceritanya ini diambil dari contohnya. Oke, tadi di sini dibacakan menggunakan alur berbingkai. Saya tambah lagi ada satu di sini tidak ada di buku, yaitu menggunakan bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais? Bahasa kuno. Jadi saya ulangi, ada namanya bahasa arkais atau bahasa kuno. Coba perhatikan. Sebentar saya jelaskan apa itu bahasa arkais. Ini dalam kutipan teksnya, ini hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Nah, kemustahilannya ada bayi dilahirkan, ini 2 bayi. Bayi pertama ini kembar. Bayi pertama pada saat lahir keluar bayinya ada juga pedang ikut. Nah, kita tidak bisa bayangkan sakitnya. Kemudian bayi yang kedua kembarannya bukan pedang, dia malah lahir bersamaan dengan panah. Ya, itu mustahil ya. Bayi saja lahir tidak ada pedang dan panah yang keluar. Nah, contohnya lagi, ini dalam hikayat Bunga Kemuning, seorang putri keluar dari gendang. Ya, keluar dari gendang ya, mungkin nanti ini putrinya pintar menyanyi dangdut. Ini diambil dari hikayat Bunga
kemuning. Kemudian ciri-ciri lagi hikayat adalah sakti, tokoh-tokohnya sakti, ya. Pemeran utamanya mempunyai ilmu atau kesaktian. Contohnya itu tadi Syafari, si anak raja yang kembar. Syafari ini mampu mengalahkan Garuda. Siapakah Garuda itu? Garuda ini adalah raksasa yang mampu merusak sebuah kerajaan hanya dengan sendiri. Bayangkan, Garuda mampu merusak satu kerajaan hanya sendiri. Sedangkan Syafari sendiri mampu mengalahkan Garuda dengan sendirinya. Kemudian, kedua, raksasa memberi sarung kesaktian. Wah, sarung kesaktian. Kalau umur-umur kamu mungkin tahu yang namanya Doraemon, ada kantong ajaib. Pernah dengar kantong ajaib? Pernah ya? Ya, itu kantong kesaktiannya Doraemon. Apapun yang kamu inginkan ada di dalam kantong. Nah, sarung kesaktian ini mampu mengubah wujud. Ya, dia mampu mengubah seseorang ini wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Buraksa juga ini raksasa. Nah, sedangkan Indra Bangsawan, saudaranya Syafari, dia juga mampu mengalahkan Buraksa. Itulah kesaktian para tokoh hikayat. Punya ilmu. Ya, selain mustahil tadi, punya kesaktian. Kemudian, C. Anonim. Ya, maksudnya anonim, cerita rakyat ini tidak ditahu siapa sebenarnya mengarang, siapa sebenarnya membuat ini cerita, dari mana ini cerita berasal. Oh, ternyata dari turun-temurun yang diceritakan mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, mungkin nenek kita, mungkin kakek kita, disampaikan secara lisan. Ya, sampaikan secara lisan cerita. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan itu adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan anonim. Tidak ditahu siapa pengarangnya. Ya, karakteristik hikayat berikutnya adalah istana sentris. Nah, hikayat bertema berlatar kerajaan. Kalau tadi hikayat Indra Bangsawan, ya jelas nih, ada raja punya anak kembar, itu berlatar kerajaan. Kemudian hikayat Bunga Kemuning. Ya, kalau Bunga Kemuning ya ada raja punya 10 putri, 9 yang nakal, 1 yang tidak. Oh, itu berlatar kerajaan. Terus Pak, kalau ceritanya Nenek Malomo, bercerita kerajaan atau tidak? Kalau pernah dengar ceritanya, saya sudah pernah. Ya, Nenek Malomo itu adalah orang pintarnya raja. Bisa dibilang hulu balangnya, orang saktinya kerajaan. Dan bekerja di lingkungan kerajaan. Itu secara sentris juga Nenek Malomo. Karena bercerita di lingkup kerajaan. Bahkan Nenek Malomo kesaktiannya Nenek Malomo mampu menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan mengusap bagian kepalanya. Nah, kemudian di sini tidak ada ya. Saya tambahkan tadi di sini ada ciri-cirinya adalah menggunakan alur berbingkai. Maksudnya alur berbingkai, di dalam cerita hikayat ada lagi cerita. Misalnya tadi ceritanya hikayat Indra Bangsawan. Di dalam cerita itu ada raja ingin mencari penggantinya. Namun anaknya raja ini disuruh lagi berkelana mencari ilmu. Ada lagi cerita pada saat mencari ilmu. Itu maksudnya menggunakan cerita berbingkai. Di dalam cerita itu ada lagi cerita.
tambahkan lagi F di sini menggunakan bahasa arkais. Jadi yang dimaksud bahasa arkais adalah bahasa kuno, bahasa yang lahir sebelum Indonesia lahir atau sebelum Indonesia merdeka. Contohnya di sini tadi ini hatta. Ya. Hatta ini artinya Mekah ya. Maka beberapa lamanya ini. Nah, nanti kita belajar tentang bahasa arkais. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari hikayat atau cerita rakyat. Ada satu tadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tambahan lagi 1, 6 yaitu bahasa arkais. Kuno. Yang ke-6 ya. Oke, nah sekarang ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jawab saja. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, ada. Oke, kalau tidak ada, perhatikan. Jadi untuk ulangan remedial hari yang ketiga sudah ada di akunnya, tolong dikabari teman-temannya ya. Atau kalau ada di sini yang remedial ulangan hari yang ketiga, silahkan login di akun Kuipernya. Nah, terus sekarang cari memang maki satu hikayat ya. Kemudian tuliskan di buku latihannya ya. Contoh ya. Bisa ambil di buku bahasa Indonesianya atau di internet. Nah, misalnya ini. Tahu Google toh? Oke. Ya, tulis di sini contoh hikayat. Ya. Kemudian cari misalnya ini. Ya, misalnya sudah ketemu. Ya, cari di sini. Oke, kita Google dulu. Contoh hikayat. Ini. Ya, misalnya ambil ini ya. Inilah yang kamu tuliskan. Ambil satu saja ya. Tulis di buku latihannya. Dipahami? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, cukup hikayatnya saja dituliskan. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, masih bisa kok Pak, itu orang remedial yang 70 ke atas, kayak 72. Boleh, bisa boleh, remedial. boleh. Bisa boleh. remedial. Boleh. Silahkan kerjakan. Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dulu dinyalakan videonya, saya cek. Tunggu Pak. Sudah? Nyalakan videonya. Oke, sudah saya cek. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp.